Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan entrepreneurship ya, dengan topik mengembangkan produk dan jasa unggul. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang kreasi dan inovasi. Nah, kreasi dan inovasi ini tentunya nanti diharapkan di sebuah perusahaan itu akan melahirkan produk ya. Nah, produk ini merupakan suatu strategi bisnis ya, bentuk dari pemenuhan kebutuhan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan produk? Nah, produk merupakan sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, kemudian dibeli, digunakan, atau dikonsumsi ya, yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan dari konsumen. Ya, jadi produk ini bisa berupa dua, ya, bisa berupa barang atau jasa. Nah, kebanyakan produk itu diidentikan dengan barang, tapi sebenarnya produk itu juga bisa berupa jasa. Nah, apa perbedaan antara produk barang atau produk jasa? Ya, jadi kalau barang itu pastinya memiliki wujud, ya, memiliki wujud, kemudian punya sifat tertentu. Sedangkan kalau jasa itu tidak ada wujudnya dan tidak memiliki sifat fisik, ya, jadi tidak terlihat. Nah, kemudian kalau barang itu dapat disimpan, jasa tidak dapat disimpan. Barang biasanya diproduksi dengan menggunakan mesin, sedangkan jasa itu diproduksinya dengan faktor manusia, ya. Proses produksi untuk barang, proses produksi dan konsumsinya tidak berlangsung dalam waktu yang sama, sedangkan untuk jasa itu biasanya produksi dan konsumsinya itu berlangsung di waktu yang sama. Kontak dengan konsumen rendah yang barang, kemudian kontak dengan konsumen atau pengguna jasa yang tinggi. Kualitas produk objektif karena ada ukurannya, ya, jadi seperti dimensinya berapa atau volumenya berapa itu jelas untuk barang. Sedangkan untuk jasa itu kualitas produk bersifat subjektif, ya, di antara pengguna jasa saja. Jadi ketika misalnya puas atau tidak puas biasanya, ya, kalau untuk jasa tersebut. Kemudian ada atribut seperti harga, kemasan, dan lain-lain lebih jelas. Kalau jasa biasanya kurang jelas, ya, dibayarnya berdasarkan apa. Kemudian untuk barang itu pasarnya pasti lebih mudah diperluas, ya, karena dia bentuknya lebih nyata. Sedangkan kalau jasa itu pasarnya agak sulit diperluas dan biasanya bersifat lokal sendiri. Nah, nanti bisa kalian paham, ya, mana yang termasuk barang, mana yang termasuk jasa. Tuh. Jadi kalau jasa misalnya biasanya kepelayanan, ya, bentuk dokter itu jasa, ya, yang diinikannya, yang di produknya berupa jasa, kemudian editing misalnya, ya, jasa editing dan sebagainya. Kemudian ya seperti moda transportasi online itu sebenarnya juga jasa, ya. Nah, kenapa penting mengembangkan produk dan jasa yang unggul itu, ya? Karena saat ini perubahan itu sangat cepat, ya. Perubahan dan selera dari konsumen itu sangat cepat. Apalagi diikuti dengan tren-tren saat ini, ya. Bisa trennya dari negara lain, kemudian masuk ke negara kita, sehingga perubahan selera masyarakat itu juga akan mengikuti tren tersebut. Kemudian karena perkembangan teknologi, ya, semakin berkembang teknologi informasi misalnya, itu juga akan mempengaruhi tentang produk. Ya. Persaingan antar perusahaan, ya, pasti kalau misalnya ada perusahaan baru, ya, pastinya dengan inovasi-inovasi baru, nah, otomatis juga perusahaan-perusahaan yang sudah ada itu juga akan melakukan inovasi, mau tidak mau. Karena melihat adanya peluang pasar, ya, ketika kita melihat, oh, ini ada kebutuhan baru atau masalah baru di tengah-tengah masyarakat, ada peluang untuk mengembangkan satu produk baru. Ya, makanya hasil akhirnya pasti adalah harus dilakukan peluncuran produk inovasi baru atau pionir produk. Ya, itu selalu harus dilakukan. Ya, karena dari 4
komponen ini ya, itu yang memaksa setiap perusahaan untuk melakukan peluncuran produk inovasi baru. Untuk sebelum kita mengetahui tentang bagaimana merancang suatu produk inovasi, kita harus tahu dulu tentang siklus hidup suatu produk ya. Jadi produk itu ada siklus hidupnya atau disebut juga dengan product life cycle ya, PLC-nya. Nah, apa itu product life cycle atau siklus hidup produk? Jadi ketika suatu produk itu muncul ya, dia akan mengalami 4 tahap. Ya. Ini dibuat siklus hidup produk berdasarkan jumlah ya. Q itu quantity ya, kemudian time ya. Jadi diplotkan antara jumlah dan waktu. Maka ketika awal produk itu diluncurkan ya, itu ada fase pengenalan. Kemudian setelah melalui fase pengenalan, produk itu akan melalui fase pertumbuhan. Nah, setelah itu tahap ketiga akan mengalami kedewasaan. Dan terakhir juga bisa jadi mengalami penurunan atau kemunduran. Nah, semua produk akan mengalami ini. Ya, tapi bisa jadi produk tersebut tidak melalui beberapa tahap. Jadi bisa jadi suatu produk dia akan berada di fase pengenalan. Kalau misalnya manajemennya tidak bagus ya, manajemen sistem baik produksi maupun distribusinya tidak baik gitu ya, bisa jadi dari pengenalan dia langsung ke penurunan. Nah, atau ada juga yang suatu produk ya fase pengenalannya tidak menghabiskan waktu yang cukup lama, dia cepat sekali. Ya, jadi bentuk dari grafik ini berbeda-beda tiap masing-masing produk, sesuai dengan fase apa yang dialami oleh fase produk tersebut. Dan juga waktunya juga berbeda, ya. Waktunya itu bisa jadi dia di pengenalan lama, membutuhkan waktu yang lama, jadi landai di sini ya, landai di sini. Bisa jadi nanti di pertumbuhan dia juga lambat sekali. Jadi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai fase kedewasaan. Ada yang seperti itu. Atau juga ada yang produk-produk yang cepat viral, cepat juga lupanya ya. Misalnya dulu ya kita dengar tren es kepal Milo. Ya. Nah, es kepal Milo itu kan pengenalannya sangat cepat ya, boomingnya cepat sekali. Kemudian tiba-tiba juga langsung menurun dalam waktu rentang yang paling 1 bulan atau 2 bulan. Ya ada produk-produk dadakan seperti itu. Ya jadi makanya untuk produk life cycle ini bergantung lagi terhadap bagaimana manajemen perusahaan itu untuk mengelola sampai akhirnya dia bisa mempertahankan fase hidupnya itu di fase kedewasaan ya. Jadi tidak berlama-lama di pengenalan dan pertumbuhan atau dia tidak sampai ke fase penurunan. Jadi kita bisa melihat produk itu sukses atau tidak itu kita lihat dari siklus kehidupannya ya. Di tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan dan tahap kemunduran. Nah, di manajemen sendiri nanti akan dievaluasi ya produk yang mereka luncurkan itu sedang berada di fase mana gitu. Jadi ketika kita tahu produk kita di fase apa, sehingga kita bisa merumuskan ya perencanaan ya baik itu ada perbaikan desainnya gitu ya, perbaikan produknya itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya atau bisa jadi promosinya yang perlu ditingkatkan. Jadi harus tahu dulu produk kita berada di tahapan mana. Nah, ini di tahapan PLC ya, jadi tahapan pengenalan produk baru itu. Maka yang dititik beratkan di sini ketika meluncurkan produk baru itu adalah marketing mix-nya pada promosi. Nih, marketing mix itu kan ada 4 ya. Produk, place, price, promotion. Jadi 4 ya. Produknya apa, kemudian harganya berapa, dijual di mana, bagaimana teknis promosinya. Itu disebut dengan marketing mix. Nah, di tahap pengenalan ini yang dititik beratkan adalah bagaimana cara mempromosikannya sebaik-baiknya ya atau segencar-gencarnya promosi tersebut sehingga para konsumen mengenal, oh ini ada produk baru nih. Oke, jadi digenjot di sini adalah di promosinya.
Kemudian ketika sudah melalui tahap pertumbuhan, ya sudah masuk ke tahap pertumbuhan, maka yang perlu dilakukan adalah meningkatkan penjualan ya. Ketika penjualannya lebih meningkat daripada fase pengenalan, maka harus berpikir ya untuk merancang bagaimana cara membuka saluran distribusi. Ya, kemana harus didistribusikan nih? Gitu. Jadi kalian lihat misalnya di pasaran itu ada produk baru, tapi kok sampai sekarang nggak nyampe ke masyarakat. Ya iklannya sudah heboh misalnya ya. Oh iklan ini tuh sudah banyak dan orang sudah sangat tertarik untuk mencobanya. Tapi ketika dia sudah masuk fase pertumbuhan, dia tidak mampu memanajerial bagaimana cara pendistribusiannya, ya nanti juga akan disayangkan gitu ya ketika masyarakat sudah siap untuk menerima produk tersebut, tapi ternyata saluran distribusinya tidak baik, ya sehingga tidak sampai juga di tangan konsumen. Nah, setelah bisa melalui tahap pertumbuhan ini ya, setelah diperbaiki produknya sudah distandarisasi, kemudian distribusinya juga sudah saluran distribusinya sudah masuk ke lapisan masyarakat, ya masuk berarti dia sudah bisa masuk ke tahap kedewasaan, ya di mana ini berarti produk sudah diterima oleh masyarakat, gitu ya. Kemudian persaingannya pasti ketat dengan produk sejeniskah, atau nanti ada muncul lagi produk baru oleh perusahaan baru, ya. Maka di tahap kedewasaan ini kita tidak bisa lengah ya, misalnya oh sudah sampai ke masyarakat karena namanya kompetitor makin banyak ya, maka biasanya itu masalah harga lagi ya, karena bisa jadi untuk menutupi biaya promosi yang kemarin ya karena terlalu gencar di fase pengenalan, jadi biayanya tersedot di promosi atau biaya tersedot ke distribusi, bisa jadi di tahap kedewasaan ini karena masyarakat sudah mulai mengenal ya, sudah mulai menggunakan produk tersebut, maka harus dilakukan penyesuaian harga. Nah, penyesuaian harganya pasti juga melihat ya dengan kompetitor sejenis. Nah, jika di tahap kedewasaan ini suatu produk tidak bisa dijaga ya waktunya untuk tetap di tahap kedewasaan, bisa jadi masuk ke fase terakhir ya, tahap kemunduran. Jadi produk tersebut sudah mulai ditinggalkan oleh konsumen. Ya banyak faktor suatu produk mulai di fase kemunduran. Ya apakah promosinya kurang, kemudian apakah tidak ada inovasi yang baru, ya tidak ada perbaikan-perbaikan dari produk tersebut, ya atau bisa jadi dengan kompetitornya yang mengambil alih pasar. Ya banyak sekali faktornya sehingga suatu produk masuk ke tahap kemunduran ini. Ya maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan juga seperti redesign ya atau pengurangan biaya supaya tetap memberi kontribusi pada perusahaan ya. Jadi jika ada biaya-biaya yang harus ditekan, perlu ditekan ya ditekan di fase ini. Nah, kita bahas satu persatu ya, misalnya di tahap perkenalan. Nah, di tahap perkenalan ini ditandai dengan penjualan yang lambat. Ya pasti lambat ya karena produknya baru diluncurkan. Ya, makanya pasti kapasitas produksinya juga masih lambat ya. Kemudian juga ada masalah teknis ya, kemudian kelambatan penyediaan produk untuk konsumen ya karena distribusinya juga saluran distribusinya juga masih belum tertata gitu ya. Kemudian ada keseganan konsumen untuk mengolah produk kebiasaan. Jadi maksudnya ketika ada produk baru misalnya ini ya, contoh dulu di tahun 90-an itu belum ada sabun cair untuk cuci piring. Ya kita masih menggunakan sabun colek itu biasanya. Sabun colek ya kita sebut saja mereknya Krim ya, Krim Ekonomi itu kan bisa untuk cuci piring, bisa juga untuk baju. Ya, jadi itu udah biasa dulu tahun 90-an itu pakai sabun colek. Nah, muncullah waktu itu ya sabun cair seperti Sunlight, Mama Lemon. Tapi itu perubahan masyarakat mau mencoba itu masih lama, cukup lama. Ya pertama dari harganya pasti jauh ya. Harga antara sabun colek dengan sabun cair seperti itu lebih mahal. Jadi yang pakai sabun cair itu masih yang ekonomi menengah ke atas. Ekonomi menengah ke bawah itu masih pakai sabun colek gitu ya untuk nyuci piring. Nah, kemudian dengan promosi yang semakin gencar, kemudian mereka promosinya itu karena sabun colek itu biasanya
meninggalkan bau ya, meninggalkan bau di piring dan itu baunya kurang enak gitu. Kemudian untuk membersihkan lemak ya namanya juga sabun, biasanya sabun buat pakaian itu sebenarnya ya digunakan untuk sabun cuci piring. Nah, itu biasanya susah membersihkan lemak. Nah, muncullah nih produk baru nih ya. Jadi ketika dia perkenalan, dia pakai sistemnya itu adalah ya mencari kelemahan lawan gitu ya, mencari kelemahan produk sebelumnya, kemudian dia boom dengan eee, keunggulan dia apa. Jadi seperti keunggulan sabun sabun, cair itu kan pertama dari aromanya ya, aromanya kan tidak terlalu berbekas di piring ya, kadang kita malas juga kalau menggunakan alat-alat makan terus ternyata masih kecium bau sabun ya berarti tidak bersih kan mencucinya ya. Nah, kemudian dia lebih cepat melarutkan lemak-lemak di piring gitu. Nah, di situ di-boom-nya di situ dan kemudian di-boom lagi bahwa ternyata berbahaya ya, lebih aman menggunakan sabun, cair dibanding sabun colek itu untuk cuci piring. Nah, dari situlah mulailah konsumen itu mengubah pola kebiasaannya. Gitu ya. Makanya di sini yang paling penting itu adalah promosi dan strategi promosinya harus dengan berbagai cara ya, apalagi untuk produk-produk yang baru yang sebelumnya masyarakat itu sudah menggunakan, oh ini sudah terbiasa dengan produk ini, gitu ya. Nah, pada tahap perkenalan ini pasti harganya pasti tinggi. Ya, awal-awal kemunculan sabun, cair cuci piring itu harganya pasti tinggi ya, karena produknya belum banyak, diproduksinya masih skala, kecil ya. Semakin sedikit produk yang diproduksi kan biaya produksi semakin tinggi ya. Kalau nanti produksinya sudah besar-besaran pasti nanti biayanya juga akan turun. Kemudian teknologi yang belum sepenuhnya dapat dikuasai, ya pasti ya dari awal itu ada suatu perubahan, ada teknologi baru yang digunakan, ya butuh waktu juga untuk paham gitu bagaimana menguasai teknologi tersebut. Dan biaya promosi sangat tinggi di fase ini. Ya namanya juga kita harus memperkenalkan suatu produk baru. Yang kedua tahap pertumbuhan, ya ada pesaing baru yang mulai memasuki pasaran. Ya. Nah, pesaing ini dia akan memanfaatkan saluran distribusi yang ada. Ya, jadi dilihat dulu nih, mereka saluran distribusinya seperti apa. Apakah dengan metode seperti ini ya, distributor, supplier, kemudian ke pengecer gitu di retail gitu ya cara ininya, cara distribusinya atau dengan cara MLM dulu juga MLM itu merupakan satu saluran distribusi juga ya, atau door to door misalnya ke rumah-rumah. Kemudian di tahap ini juga sudah dilakukan perbaikan terhadap produk ya, sudah dilakukan penambahan kelengkapan produk, jadi fitur-fitur produknya itu sudah diperbaiki. Kemudian harganya tetap mungkin dilakukan penurunan sedikit ya. Nah, kalau sudah di pertumbuhan itu promosi biasanya bisa dikurangi. Jadi yang awalnya kalau misalnya kalian dilihat di TV ketika ada produk baru muncul itu iklannya itu terus gitu ya, mungkin dia bisa mengurangi. Di tahap ini sudah bisa dikurangi biaya untuk produksinya. Nah, kemudian ditandai pertumbuhan ini adalah penjualan meningkat secara cepat ya dibandingkan waktu di fase pengenalan. Nah, apa yang harus dilakukan ya pada fase pertumbuhan ini? Pertama, tentunya kita harus meningkatkan kualitas produk, ya, menambah model atau segi produk lainnya, ya, variannya misalnya ya. Kemudian bisa mencari segmen pasar yang baru, ya. Misalnya ada segmen pasarnya kalian masih ke anak-anak muda, ini kan. Kita bisa tambahkan nih dengan fitur yang baru untuk bisa digunakan untuk dewasa atau semua umur ya, misalnya susu ya. Ada susu yang awalnya itu hanya dia membuat susu hanya untuk batita ya atau balita, kemudian dia menambah atau memperbarui produknya tersebut sehingga bisa diminum oleh semua umur. Nah, itu kan nanti pasarnya juga akan lebih banyak. Ya, di fase pertumbuhan itu tetap dilakukan inovasi-inovasi ya dengan produk yang sama gitu, dengan menambah fitur ya atau variannya seperti itu. Nah, kemudian mencari saluran distribusi baru yang lebih memperluas distribusinya. Ya, jadi harus sampai gitu ya, kayak sales-nya itu harus lebih
gencar lagi masuk ke retail-retail misalnya. Dia harus mencari retail-retail baru agar produknya itu sampai gitu sampai ke masyarakat yang paling ujung ya, ke pelosok misalnya yang biasanya kalau produk-produk lain nggak nyampe, ya produk kita harus nyampe ke sana gitu. Jadi bagaimana caranya mencari saluran distribusi gitu yang lebih memperluas. Tuh. Kemudian ada pengadaan iklan untuk meyakinkan pembeli bukan lagi memperkenalkan produk. Ya, jadi awalnya itu iklan itu beda ya. Pertama kali itu pasti memperkenalkan dulu. Oh, ada produk baru, merek baru, ini. Kemudian iklannya kan suka berganti ya. Iklan berganti itu bukan hanya agar tidak jenuh yang penontonnya ya, tapi juga untuk ada tujuannya. Yang awalnya di fase pengenalan itu memperkenalkan produk, maka di fase selanjutnya ya di pertumbuhan itu ya tujuannya untuk meyakinkan, "Yuk beli tuh produknya, ini ada produk nih yang baru." Ya ya kalian pantas, ini produk ini pantas untuk kalian beli. Nah, itu tujuan sekarangnya iklannya, bahwa memang ya produk ini pantas untuk digunakan. Nah, setelah dilalui tahap pertumbuhan sudah masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap kedewasaan. Nah, di tahap kedewasaan ini bisa jadi ada 3 macam ya. Ada kedewasaan yang meningkat, ya growth maturity, ini banyak tipenya saya ya. Nah, penjualan meningkat dengan lambat karena sebagian permintaan dari pembeli lama, ya pembeli barunya sedikit. Jadi ketika tingkat kedewasaannya itu meningkat, tapi lambat ya, pembeli baru itu sedikit, jadi yang memakai itu hanya pembeli lama terus, gitu. Kemudian ada tahap kedewasaan yang stabil, ya tahap atau disebut juga dengan tahap kejenuhan. Volume penjualan sudah tidak meningkat, pembeli lama atau pelangganan. Jadi yang membeli itu hanya langganan aja, tidak ada pembeli baru. Nah, itu disebut dengan kedewasaan yang stabil ya. Kemudian ada tahap kedewasaan yang menurun gitu. Jadi penjualan secara absolut itu dia menurun karena ada produk lain sejenis ya, ada kompetitor lain. Nah, dia ini sudah tanda-tanda ya jika sudah mengalami tahap kedewasaan yang menurun ini, kalau tidak diantisipasi bisa jadi nanti mengalami masuk ke fase keempat di tahap penurunan atau kemunduran. Nah, apa yang dilakukan ya untuk mempertahankan produk tetap di fase kedewasaannya? Pertama bisa dilakukan modifikasi pasar. Ya. Jadi perusahaan itu harus menemukan kira-kira mana lagi nih pembeli-pembeli baru. Ya, mencari pasar baru atau segmentasi pasar baru ya, menaikkan pengguna. Kemudian kalau tidak dapat pasar baru maka menaikkan gitu penggunaan di antara pelanggan. Ya, jadi misalnya yang biasanya pakai satu, oh nanti yang misalnya beli satu jadi beli dua. Ya contohnya di bundling itu ya. Jadi kalau misalnya beli satu 15.000, beli dua 25.000 gitu. Nah, itu kan meningkatkan penggunaannya. Oh ya daripada kita lumayan ya gitu ya, kalau beli dua lebih hemat. Nah, itu trik pasar ya agar meningkat gitu penggunaan di masyarakat. Nah, selain modifikasi pasar juga bisa modifikasi produk itu sendiri. Nah, dengan cara mengubah sifat-sifat produk yang dapat menarik pemakai atau pembeli baru. Ya, contohnya perbaikan kualitasnya, perbaikan fitur-fitur yang dapat meningkatkan keamanan, perlindungan, dan kepraktisan, ya, perbaikan style dan corak. Nah, ini contohnya yang modifikasi produk itu air galon ya. Sekarang kan semua siapa sih rumah yang kalau minum nggak pakai air galon ya, air mineral galon gitu. Nah, waktu itu kan masih yang dikuasai itu oleh Aqua ya. Kemudian, nah ini ada nih datanglah produk kompetitornya seperti Le Mineral. Nah, bagaimana dia bisa mengambil pasar dari Aqua ini ya? Dia menggunakan inovasi di tabung galonnya itu. Ya, ketika galon yang Aqua itu cuman galon-galon itu terus yang digunakan berulang-ulang, dia ambil lagi ya, dia melakukan modifikasi bahwa, "Oh ini saya pakai galon yang baru terus." Nah itu kan perbaikan kualitas ya, dari segi kemasan aja kalau sudah ada pembaharuan seperti itu, maka akan tertarik. Itu pembeli akan tertarik ya, apalagi yang memikirkan masalah higienitas ya, pasti itu hal nomor satu bagi dia ya, atau lebih praktis juga gitu.
Misalnya ada yang produk, oh dari dulu, yang kemasannya dulu ribet, sekarang lebih praktis, ya misalnya apa, ya susu kental manis misalnya ya, dengan produk pouch atau yang kaleng itu, ya kalau orang mau praktis ya pakai pouch. Ya jadi kalau dilubangin kan nggak taruh di kulkas dia bersemut gitu ya. Nah itu salah satu contoh. Jadi ketika dia sudah mengalami fase, kedewasaan agar dia tidak turun, harus dilakukan strategi-strategi. Atau mungkin yang terakhir adalah modifikasi marketing mix. Ya, marketing mix tadi ada 4 ya. Pertama produk, kemudian price, place, tempat ya, dan promotion. Nah, keempat itu bisa dimodifikasi. Contohnya masalah harga, price gitu ya. Bisa dilakukan penurunan harga untuk menarik segmen-segmen baru. Oh, biasanya nih produknya itu untuk kalangan menengah ke atas gitu. Nah, kita harus memperbesar pasar kan, makanya bisa diturunkan harga sehingga masyarakat menengah ke bawah itu juga mampu untuk membelinya. Jadi harus ada penyesuaian harga. Kemudian harus dilakukan periklanan ya yang lebih menarik, yang lebih agresif lagi. Gitu. Jadi kenapa iklan di TV itu harus ada terus gitu ya, itu memperlihatkan bahwa mereka tuh produk mereka tuh masih ada. Nah, ketika mereka berhenti iklan, bisa dianggap sama masyarakat ini masih ada nggak sih produknya? Suka nggak, sering nggak berpikir seperti itu? Gitu, ketika sudah tidak muncul lagi di iklan, pasti anggapan masyarakat ini produknya masih ada nggak di pasaran? Ya, padahal sebenarnya masih ada, tapi ketika promosinya tidak ada lagi ya dianggap produknya sudah tidak diproduksi lagi gitu. Nah, kemudian bisa juga di saluran distribusinya ya, jadi place-nya ya dari awalnya misalnya tekniknya konvensional, retail biasa, bisa juga masuk ke online ya, e-marketing gitu. Jadi agar mengambil sarana distribusi yang lain gitu, tidak hanya mengharapkan dari retail. Nah, yang keempat ya sudah di tahap kemunduran. Nah, jadi kalau di tahap kemunduran ini, panjang atau lamanya kemunduran itu bisa terjadi karena beberapa faktor ya. Misalnya perubahan dalam selera konsumen, ya yang perubahannya itu sangat drastis misalnya ya, itu perubahan kegiatan pesaing, kebijaksanaan meninggalkan produk oleh perusahaan. Nah jadi ketika ini kan selalu dianalisa, kalau di suatu perusahaan pasti selalu dianalisa penjualan, ya penjualan produk tersebut. Jadi kalau dia sudah dianggap dinilai sudah masuk ke fase kemunduran gitu ya, akan dilakukan analisa, ya penyebabnya apa kemunduran ini? Ya apakah memang konsumen sudah tidak selera lagi gitu ya dengan produk tersebut, kemudian apakah karena produk kompetitor gitu ya, yang lebih gencar promosinya gitu ya, atau memang perusahaannya menganggap ini sudah tidak ada prospek lagi untuk produk ini dikembangkan gitu ya, jadi makanya ditinggalkan. Nah, jadi ada 3 pilihan ya, eee, apakah produk di manajemennya akan mencari produk yang lemah tersebut ya untuk dibangkitkan kembali, ya dengan apakah dengan, kemasan baru kah gitu atau dengan formula baru gitu. Jadi dia mencari kelemahan-kelemahan produk tersebut untuk dibangkitkan. Atau bisa jadi malah ditinggalkan produk tersebut karena dianggap sudah tidak menguntungkan secara bisnis. Itu tahap kemunduran. Nah, ini bisa saya ambil contoh aja ya, produk yang mengalami tahap kemunduran. Nah, ini saya sharing-nya memang karena pengalaman juga ya, pengalaman kalau datanya pasti jarang ya, tapi kita bisa lihat bahwa di tahun karena anak saya kelahiran tahun 90-an ya, 80-an ke 90 lah ya. Nah, di tahun 90-an itu waktu SMP, SMA itu deodoran itu barang mahal dulu ya. Jadi kalau untuk menghilangkan bau badan itu biasanya pakai bedak. Gitu ya. Jadi ini salah satu yang terkenal ya, MBK ya, kemudian Harum Sari, apalagi ya, ada banyak banyak, merek gitu ya, dan iklannya juga, eee, booming ya, yang ini iklannya sampai saya hafal gitu iklannya itu sampai, lengket kayak perangko atau apa gitu slogannya. Nah sekarang untuk, produk
ini ya, bedak untuk menghilangkan bau badan ini sudah mulai ditinggalkan. Ya pasti kalau dianalisa kenapa, ya karena sudah ada kompetitor lain, ya, dengan bentuk sediaan yang lebih bagus seperti roll on. Ya, deodorannya roll on, jadi lebih gampang lah digunakan ya, karena ingat banget saya dulu, iklan dari sebut ya Rexona itu dulu, booming-nya itu ya, cara dia mengiklankan ya, artisnya itu kalau nggak salah si Shandy Aulia ya dia. Jadi dia burket ada istilahnya itu. Ih, kok burket sih gitu, dia lagi main basket, kemudian keringetan karena dia pakai bedak, ya jadi di ketiaknya itu kelihatan gitu bekas-bekas, gumpalan-gumpalan gumpalan-gumpalan, apa, bedak gitu, iklannya dulu seperti itu. Makanya itu lagi booming juga istilahnya burket, lu burket ya," kayak gitu. Karena dulu memang pakainya kita semuanya pakai bedak dulu tuh ya. Nah, setelah itulah barulah beralih ke Rexona itu yang bentuknya roll on. Itu saya ingat banget itu waktu itu iklannya. Nah, makanya ini jadi kelihatan ya, oh ternyata kemundurannya itu karena ada produk kompetitor yang lebih kekinian dengan selera konsumen dan dia mampu mempromosikan produknya itu dengan, memperlihatkan kelemahan produk lawan, ya dan memperlihatkan keunggulan dia dibanding produk lawan kompetitornya di situ. Tuh, ini salah satu contohnya ya. Kemudian apalagi yang mundur seperti BlackBerry, kemudian Nokia. Ya, di BlackBerry itu di tahun 2000-an merupakan, gadget yang paling paling apa ya istilahnya ya, paling booming juga ya BlackBerry ini ya. Pokoknya kalau teman-teman saya yang menengah ke atas itu pasti HP-nya BlackBerry. Ya kalau belum BlackBerry itu belum kaya, berarti belum apa ya kalau anak sekarang itu ya. Ya pokoknya BlackBerry itu nomor satu. Ya, ternyata itu dia cuman menguasai pasar tuh paling 3 atau 5 tahun ya. Karena dia tidak mampu berinovasi. Ya, jadi dulu tuh yang bikin tertarik di BlackBerry itu kan dengan keypad-nya seperti ini ya. Dia belum touch screen waktu itu, masih pakai keypad seperti ini, tapi bentuknya menarik gitu ya, desainnya itu menarik dibanding dulu HP itu kan kalau nggak Nokia, Sony Ericsson gitu ya. Nah, BlackBerry ini muncul ya dengan kemasan ininya. Tapi dia gitu aja ya teknologinya. Jadi tidak mampu berinovasi dia, sehingga dia ininya cepat, fase pertumbuhan pengenalannya cepat, tapi dia kedewasaannya rendah. Ya, dia juga cepat gitu ya, maksudnya itu tidak bisa bertahan di fase kedewasaan dia. Itu dia malah masuk ke kemunduran. Kemudian juga produk Nokia, ya produk, HP sejuta umat ini ya, HP ketupat ini juga sangat booming ya di tahun berapa ini, ya saya SMA lah, SMA ke kuliah tahun pertama. Ini sangat booming dulu ya, hampir semua teman-teman pakai HP kayak gini kecuali saya, ya. Nah, jadi Nokia itu kan masih yang paling kuat ya. Nah, tapi dia, kelemahan dia tidak mau menerima, teknologi baru waktu itu Android ya. Jadi zaman-zaman 2000 Android itu sekitar 2010-an ya, 2009 ke atas gitu, muncul Android. Dia nggak mau gitu, dia masih kekeh dengan, "Oh saya punya teknologi yang bagus kok," ternyata ya kalau tidak mampu melakukan inovasi, ya udah digeser gitu dengan, produk lain. Apalagi ini produk-produk teknologi gadget seperti ini ya, selera konsumen itu sangat cepat berubah ya seiring dengan teknologi. Dan kalau tidak mampu kita, mengikuti perubahan teknologi, mengikuti selera konsumen, ya udah kejayaan kejayaan dari BlackBerry dan Nokia itu tinggal kenangan saja. Nah, ini contoh produk yang masih berada di tahap kedewasaan. Nah, ya contoh. Nah, Indomie ini sudah dari zaman kecil ya. Tahun berapa nih Indomie ini? Ada tahun 70-an atau 80-an mungkin ya. Nah, sekarang dia sudah tahu gitu ya di tahap kedewasaan dia sudah tahu dia harus main di mana. Dia harus main di varian rasa. Ya karena kalau misalnya dia bertahan di rasanya cuman ayam bawang misalnya, apalagi ini yang ada yang originalnya kan ini ya, yang ayam bawang gitu, dia sekarang tahu gitu, menangkap, selera konsumen bahwa konsumen tuh pengen yang Nusantara, rasa-rasa Nusantara. Makanya dia ngangkat rasa rendang, rasa apalagi soto, soto Banjar ya, macam-macam sekali.
ini. Atau mungkin ya kalau ketika dia lihat sekarang fenomenanya semuanya mengarah ke Korea gitu, sampai ke ramennya pun orang pengen coba gitu ya, dia bisa jadi dia main di situ ya, karena dia adalah produk pangan, ya rasa itu nomor satu pasti. Ya dan selera konsumen pun untuk rasa ternyata ada ininya gitu, ada variasinya ya, sampai karena lagi tren K-pop ya, sampai rasa pun orang arahnya ke ramen semua misalnya seperti itu. Tapi tetap dia melihat bahwa peluang bahwa, oh ternyata rasa Nusantara itu masih disukai. Ya makanya dia menambah nih varian rasa untuk Indomie, ya. Salah satu produk yang dulu saingan Indomie itu adalah Sarimi waktu itu ya. Sarimi itu di 2000 tahun 90-an itu juga sebenarnya, ini ya, 2 produk Indomie dan Sarimi. Indomie itu lebih mahal harganya dibanding Sarimi, kan. Sarimi atau Supermi gitu, tapi laku juga gitu karena harganya, kalau mau agak lebih murah beda beda 100 atau Rp200 waktu itu, tapi itu kan waktu 90-an itu lumayan mahal ya kalau beda 100 atau Rp200. Nah terus tapi ya kita bisa lihat sendiri, Sarimi dia tidak melakukan varian rasa yang seperti Indomie tumbuhnya ya, iklannya juga nggak sebagus Indomie ya. Kalau Indomie mendengarkan soundtrack-nya aja kita udah tahu, oh ini Indomie Indomie, ikutan nyanyi. Jadi dia sudah punya bargaining position gitu ya di hati masyarakat, tuh sudah ada tempat gitu untuk Indomie. Tuh bahkan strategi mereka juga selain di pasar Indonesia, mereka udah masuk ke negara-negara lain, sudah impor gitu. Karena rasa untuk mie instan kita ini juga bisa diadu ya. Kalau saya sendiri untuk selera, ya nggak ada yang ngalahin inilah menurut saya ya Indomie dibanding apa yang dari luar ya. Karena mungkin nggak cocok dengan lidah saya, kayak ramen-ramen tuh mecin-nya nggak seenak ini menurut saya, nggak seenak Indomie ini, gitu ya. Makanya dia bisa, masuk ke pasar internasional. Ya udah sangat sangat terkenal lah kalau, apa, mau orang mau ke luar negeri bawanya Indomie gitu ya. Nah ini juga yang masih bertahan yaitu perusahaan iPhone gitu ya, perusahaan Apple maaf. Nah salah satu produknya adalah iPhone dan dia memiliki pasar tersendiri dan orang karena dia terus update ya, update inovasi, ditunggu oleh masyarakat walaupun harganya gila-gilaan ya. Tapi kalau orang udah kecanduan ya dengan fitur-fitur terbaru yang ditawarkan oleh, produk-produk Apple ini ya, iPhone ini, ya orang nggak apa-apa gitu. Nah, berarti dia bisa mempertahankan dirinya gitu. Dia tidak menutup mata dengan, perkembangan teknologi yang baru gitu ya. Kalau kita misalnya di BlackBerry sama kita bandingkan dengan Nokia waktu itu, ya mereka itu menutup gitu. Oh, orang sekarang trennya apa, dia menutupnya. Misalnya orang sekarang pakai Android gitu ya. Nah, iPhone dia punya sendiri kan, punya sendiri aplikasi dia gitu ya. Nah, tapi dia bisa menempatkan bahwa, oh banyak nih produk-produk saingan dia, ya produk-produk, brand-brand Cina gitu ya. Tapi ya iPhone tetap punya pasar sendiri, gitu. Karena dia sudah punya, apa ya istilahnya itu ya, oh kalau pakai iPhone itu bagus ya dari segi teknologi, kualitasnya tidak gampang di-hack dan segala macam ya. Nah jadi setelah kita tahu 4 siklus itu, nah ternyata panjang siklus hidup itu kan kita bisa ya, ada orang yang bisa umur sampai 100 tahun, ya ada orang yang bisa berumur 60 tahun, ada yang kurang dari itu, ya itu kalau diibaratkan ke manusia ya takdir, ada yang bilang takdir. Tapi kalau dalam produk ya, long life-nya itu ya, umurnya itu ya bisa ada 2 faktor gitu ketika dia bisa memperpanjang siklus hidupnya itu. Ya pertama karena tingkat penerimaan pembeli. Ketika pembeli bisa menerima produk itu sendiri sudah tidak bisa dilepaskan dari masyarakat, ya pasti nanti siklus hidupnya akan panjang. Kemudian juga jumlah pesaing, ya ketika, pastinya pesaing baru itu akan ada terus ya, tapi kalau dia masih bisa namanya juga, bersaing ya, memenangkan persaingan pasar ya, siklus hidup dari produk tersebut akan panjang. Nah, ini cara untuk memperpanjang siklus, pertama promosi agresif.
agresif. Nah, ini tidak bisa ditinggalkan promosi ini. Mau sudah selaku apapun ya, contoh tadi Indomie ya, itu kan pasti iklannya lewat terus di kita kan? Ya karena dia memperlihatkan ya dia ada, gitu. Dia selalu promosi. Nah, kemudian mendapatkan pengguna baru gitu ya. Penggunaan baru itu maksudnya fitur barunya apa gitu. Ya kalau misalnya dulu HP hanya untuk telepon dan text message aja ya, sekarang udah bisa apa, kamera misalnya itu ya, untuk recording. Nah itu kan aplikasinya baru gitu kan. Oh nggak cuman apa sih yang nggak bisa di HP sekarang. Nah itu tuh contohnya ya. Jadi kalau ketika kita mau mengembangkan produk, ya kita harus memberikan fitur-fitur baru gitu di produk tersebut. Oke, kemudian mencari pemakai baru produk tersebut. Nah, selain mendapatkan penggunaan fiturnya baru, kita harus menemukan lagi nih, ya apakah masuk ke ranah ini ya internasional gitu ya untuk diekspor gitu sehingga mendapatkan pengguna baru, ya atau kita masuk ke daerah-daerah yang belum tersentuh. Banyak sekali sebenarnya beberapa daerah itu yang tidak semua produk masuk ke situ ya, hanya produk-produk tertentu yang dengan saluran distribusi yang bagus ya sehingga bisa mencapai daerah tersebut. Gitu. Nah, untuk pengembangan produk sendiri ya bisa dua cara ya. Kita bisa melakukan akuisisi atau pengembangan produk baru. Nah, kalau akuisisi ini kita membeli seluruh perusahaan, hak paten atau lisensi untuk membuat produk perusahaan lain. Ya ini udah biasa ya, jadi ketika apa contohnya ya, Facebook dia sudah banyak mengakuisisi ya Instagram, kemudian WhatsApp gitu ya. Jadi dia tidak perlu melakukan pengembangan, dia beli aja nih perusahaan yang sudah mulai berkembang gitu, sudah mulai di tahap pertumbuhan tuh. Nah, kalau tidak ini kan pasti uangnya harus banyak kalau kita melakukan akuisisi ini. Makanya kita melakukan cara lain yaitu dengan pengembangan produk baru. Nah, untuk pengembangan produk baru ini harus melalui Departemen Litbang ya, penelitian dan pengembangan. Nah, jadi suatu perusahaan itu pasti harus punya departemen ini. Kalau tidak memiliki Departemen Litbang ini, maka ya siap-siap aja akan tergerus oleh zaman. Ya, gunanya Departemen Litbang ini untuk pengembangan produk asli gitu ya, produk-produk awalnya itu kemudian dikembangkan, kemudian perbaikannya kah, ya atau memodifikasi produk dan merek. Ya, semuanya dilakukan penelitiannya ini di Departemen Litbang. Maka ini salah satu departemen yang penting di perusahaan. Nah, untuk menetapkan inovasi dan menetapkan produk dan layanan unggul itu yang ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan. Nah, pertama adalah kita harus tahu ya, apakah spesifikasi produk atau jasa baru yang dihasilkan itu akan memenuhi kebutuhan pelanggan atau tidak. Nah, jadi produk kita itu dihasilkan itu bukan karena keinginan kita. Ya, oh saya pengen bikin ini. Nah, bukan itu ya, tapi lebih ke kebutuhan pelanggan. Harus tahu nih, pelanggan kita butuh atau tidak. Kalau misalnya tidak butuh, ya ngapain dibuat produk tersebut. Logikanya seperti itu ya. Jadi produk dan jasa itu ada karena kebutuhan dari pelanggan. Makanya kita harus tahu nih produk kita ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Ya. Kemudian setelah kita tahu ini produknya sesuai kebutuhan atau tidak, maka kita harus tahu juga produk atau jasa kita tersebut apakah layak untuk dipasarkan. Nah, makanya di sini adanya quality control ya, untuk melihat ini produk-produk atau jasa dihasilkan ini tuh udah layak belum sih masuk ke pasaran? Maka harus dinilai dulu ya. Kalau udah layak jual lah istilahnya ya, baru kita pasarkan. Kemudian setelah udah analisa ini, kemudian apakah proses pembuatan produk ini sudah dikuasai dengan baik? Jadi misalnya kita mau bikin lipstik. Ya ini kan sekarang
kebutuhan pelanggan tinggi ya untuk, sediaan kosmetik ini, terutama lipstik itu salah satu yang digandrungi lah oleh kaum wanita ya. Nah kemudian, oke, produk jasa tersebut sudah layak, kita udah layak, udah bikin produk tuh layak, tapi kemudian untuk proses pembuatannya ini udah bisa dilakukan sendiri belum gitu, untuk skala industri ya, gitu. Jadi kalau misalnya hanya bisa bikin satu atau 2 belum bisa masuk ke skala industri gitu ya teknologinya, ya nggak mungkin kan kita hanya jual satu atau 2 produk kan. Makanya harus dikuasai dulu nih proses pembuatan, produknya. Kemudian yang keempat, bagaimana produk dan jasa itu dibandingkan dengan produk pesaing. Jadi dilihat juga ya, apa sih keunggulan, produk kita dibanding kompetitor. Ya lipstik kita itu apa, keunggulannya dibandingkan lipstik-lipstik yang sudah ada, ya. Sekarang kan yang penting itu warna ya, warnanya, tren warnanya apa, kemudian dari segi ketahanan misalnya ya, apakah dia gampang apa, terusap gitu ya, kalau minum hilang atau harus di-touch up beberapa kali. Ada juga yang dia memang trennya sekarang tuh nggak hilang gitu ya, yang biasanya lipstik mahal. Nah, harus ada juga gitu, kita harus membandingkan. Kalau misal pun produk kita, masih standar, ya setidaknya harga biasanya ya, harganya dibanding yang lain itu lebih murah, itu juga akan cepat gitu kan, mendapatkan perhatian pasar. Contohnya apa? Contohnya produk-produk, ini saya sebut aja kosmetik, Madam G itu ya, yang punya Giselle, itu kan dia harganya murah dibandingkan produk kosmetik yang sejenis gitu. Jadi ya kalau harga segitu dengan kualitasnya juga sebanding ya, ya orang menerima gitu. Karena dia memang ngambil pasarnya menengah ke bawah. Dan yang terakhir adalah strategi pemasaran yang akan dipakai. Nah, bagaimana nih untuk memperkenalkan gitu ya atau memasarkannya? Ya, apakah nanti ya tadi itu kita harus menguasai saluran distribusi, harus tahu ya dari bagaimana dari, pabrik gitu hingga sampai ke tangan konsumen itu harus dipikirkan. Ini ya proses pengembangan produk ya. Jadi, langganan itu berarti customer customer tetap kita ya. Kemudian, ada kebutuhan customer, kemudian dari departemen litbang gitu ya, mencari gagasan dulu, ya apa nih yang mau dikembangkan, apa yang mau diperbaiki. Kemudian diseleksi produknya, ya, oh ternyata mau bikin produk ini. Kemudian didesain dulu produknya mau seperti apa. Nah, di desain pendahuluan ini ya dilakukan, pengujian, ya dilakukan pengujian, kemudian diuji ya produk akhirnya, kalau misalnya lulus atau tidak, gitu ya. Kalau misalnya lulus, dia akan masuk ke produksi produk baru. Tapi kalau misalnya dari awal ini kan dilihat terus ya desain produk, pendahuluan, desain prosesnya gitu ya, proses awal, proses akhir gitu ya. Kalau tidak lulus sampai ke, akhir gitu ya, sehingga menghasilkan produk baru diulang lagi prosesnya ke seleksi produk lagi. Nah, setelah didapat produksi produk baru gitu, maka harus dilakukan perencanaan kapasitas produksi ya dan penjadwalan proses produksinya. Jadi memang suatu yang complicated ya kalau kita memulai untuk membuat suatu produk baru itu. Oke, untuk mengukur pemahaman kalian nanti saya kirimkan link post testnya ya, silakan diisi sampai maksimal sampai jam 9 malam nanti. Oke, tinggal 2 topik lagi ya untuk selanjutnya, itu ada manajemen inovasi, insya Allah di paling lama besok insya Allah ya, saya kirimkan videonya. Terima kasih atas perhatiannya, jika ada yang mau ditanyakan boleh ya, silakan disampaikan bisa lewat Sipen atau Japri. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.